kesini aja mereka nggak mau. Pak, suruh kesini kok orangnya belum ngomong dengan warga. Nggak usah masuk ke PLN, sini aja biar dengar warga ngomong. Teman-teman ekspos ya, tolong ya. Bahwa mereka tidak ada adab. Gitu. Ini pemilik tanah bukan calo. Mereka butuh tanah sama teman di sini. Butuh tanah WTP. Mau masuk aja nggak boleh. Ya. Untuk kita gugat lagi mereka ke pengadilan gitu. Tapi saya sebagai wakil warga di sini nggak bisa dihargai. Masa teman-teman jauh-jauh dari sana nggak bisa masuk, alasannya apa gitu? Ada keberanian mereka gitu. Ya. Jauh-jauh subuh ini tuh ninggalkan pegawai ke tani gitu kan. Mereka ngomongnya kemana mereka gitu. Saya sangat marah, sangat geram di sini. Tentang baik-baik kita sini suratin tidak, gitu kan? Demonstrasi itu, gitu kan? Itu PLN ini memang perlu diwarah gitu. Ya. Ada yang mau merespon kan? Itu Sampurasun. Ya. Terima kasih teman-teman pers yang ada di sini. Apresiasi setinggi-tingginya. Barusan saya diterima oleh 2 orang perwakilan. Ya, posisinya satu kepala bagian tanahan, kalau tidak salah namanya saya tidak dapat. Satu laki-laki, satu perempuan. Saya meminta agar warga yang jauh-jauh datang dari kampung yang ke sana berjam-jam dari subuh untuk diterima, didengarkan penjelasannya oleh PLN. Tapi mereka menolak, cukup dengan kuasa hukumnya. Mereka kan prinsipal di sini, pemilik tanah, bukan calo. Ya, sedangkan PLN itu membutuhkan tanah warga. Warga terkena proyek apel Cisokan. Mereka harus bisa mengapresiasi ya. Tapi ini tidak ada etika yang ini di tanah Pasundan, Someah Kasemah gitu kan. Nggak ada itu etika seperti itu. Jadi saya sangat kecewa dan saya sangat marah sebetulnya gitu kan. Kami sudah memberikan surat sejak November ya. Menunggu bertahun-tahun ini warga sesudah menghandle kasus ini 11 tahun yang lalu ya. Hingga saat ini kita berdiri. Nah, ini yang bentuknya perlu diekspos. Kan ada tagline-nya akhlak ya, kalau nggak salah BUMN itu yang Pak Erick Thohir bintang, mereka nggak berakhlak kalau begini caranya untuk duduk gitu kan. Nggak ada ancaman warga datang dengan baik-baik ke sini gitu kan, untuk bisa didengarkan ya sebagai prinsipal ya. Di pengadilan saja mereka bisa terima kok, siapa mau datang dibuka untuk umum ya. Ini hanya perusahaan BUMN gitu kan ya, yang digaji oleh warga-warga di sini, oleh gaji kita semua yang ada berdiri di sini gitu. Jadi ini teguran keras sebetulnya gitu kan. Tidak menerima, ini orang-orang miskin semua nih gitu kan, bukan orang-orang yang berlebihan gitu. Hanya untuk bisa duduk kan di sini gitu, di dalam gitu. Atau enggak mereka sudah datang sini nggak mau gitu, untuk keluar aja. Jadi warga tidak diterima begitu ya Pak? Tidak diterima sama sekali, cukup katanya dengan perwakilannya saja kuasa hukum yang bisa disampaikan ke warga. Nggak mau, saya bilang. Warga berhak, kalau sudah datang ke sini lah kalau dia nggak mau terima di dalam kan. Saya bilang udah panas-panasan mereka jemur-jemuran di luar. Itu memang ini arogan sekali gitu. Kenapa saya tinggi suara saya seperti ini? Saya tahu keresahan mereka, gusar ya. Mereka ingin tahu kepastian gitu, punya hak-hak hukum, warga negara kok gitu. Pak, mungkin bisa ditegaskan lagi peristiwa yang menimpa warga ini, lalu berapa jumlah bentuk dampaknya gitu. Ya, yang saya bawa sekitar 31 kakak di sini. Sebagian memang sudah dapat pada bidang, sebagian belum diukur sama sekali ya. Jadi mereka bilang mereka akan melakukan inventarisir. Akan tuh kapan gitu kan ya. Kalau sholat kita tahu begitu jam 12 zuhur orang pergi ke masjid gitu. Jadi tanya kapan aja mereka nggak bisa jawab gitu kan. Tahu berapa Pak luas yang dimiliki oleh warga 31 kakak? 31 berapa hektar ada kira-kira? Ada 5 hektar, 10 hektaran ada? Ya kurang lebih 10 hektaran lah gitu. Itu kan harus diukur ulang atau dicek ulang gitu. Ini berada di kawasan Apel Cisokan gitu. Ya, jadi di desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kalau 10 hektar itu dinilai dengan uang berapa? Nah ini belum kita bisa pastikan karena tergantung nanti ukurannya. Ya kesepakatan itu nanti kan harga kan berubah-berubah sejak awal ya. Jadi memang ada hanya diganti tanamannya, rumahnya saja, ya ada yang tanahnya itu. Jadi nilai nominal itu akan muncul ketika inventarisir ini sudah ada. Sebetulnya mereka sudah bisa menginventarisir ya. Nah,
kalau memang mereka betul concern ya. Kepala desa juga sebagai yang dianggap orang yang bisa menaungi warga, ya tidak ada juga kenapa mereka menunjuk kuasa hukum ya, karena satu, mereka perlu advokasi ya, tidak cakap hukum ya. Gampang kok ini kasusnya gitu. Mereka nggak lempar-lemparan parang atau panah gitu kan ya, nggak demo ke sini. Apakah saya harus seret lagi ke pengadilan gitu dengan kasus yang sebelumnya kita lagi berperkara sekarang dengan perkara 214 itu. Pak, ini apa namanya? Mereka itu dijanjikan akan diganti rugi tanahnya atau bagaimana? Gini, mereka ini kan tidak ada pilihan ketika ada proyek strategis nasional. Yeah. Kita harus nurut kan, harus ikut ya. Nah, berarti mereka punya kewajiban untuk menyelesaikan ini. Hak mereka akan dibelikan, ya, tanahnya, rumahnya, tanamannya, apapun lah, demi pembangunan Percisokan yang nilainya hampir 1 billion US. Itu kan proyek Bank Dunia, sekitar 70-80% adalah pinjaman, sisanya dari PLN atau dari negara gitu. Nah ini sebetulnya bukan soal menagih janji, ini soal hak ya. Mereka, saya tanya tadi, Anda butuh kan tanah mereka? Ya butuh, kalau butuh ya duduklah orang yang namanya butuh gitu kan. Nah, jadi, tapi kalau kami punya alasan untuk menerima berapa orang, keluarin peraturan perusahaan kalau bisa menerima 30 orang, 40 orang, mereka rapat 50 orang aja di dalam bisa kok. Nah Pak, dampak yang dialami oleh warga apa saja begitu Pak? Selain tidak ada kepastian di sehari-hari apa aja? Sehari-hari mereka masih bisa bertani, tapi kan kepastian ini kan perlu untuk mereka juga. Jadi kata Sunda mah kayak panggreg-greg gitu kan ya. Jadi jangan sampai mereka bertani ujung-ujung mereka harus pindah, kan harus persiapan itu kan sudah berjalan bertahun-tahun. Saya mengulangi lagi, saya masuk 2013. Ini udah 11 tahun saya mereka kenal saya kok kan. Jadi saya pernah demonstrasi di sini waktu itu buat 200 orang ya. Exitnya terkatung-katung sampai sekarang ya. Kenapa saya bawa teman-teman dari wartawan? Karena ini isu nasional kan ya. Yang memang harus diakomodir oleh siapapun gitu ya, pemerintah, menteri, ya, presiden sekalipun gitu kan. Nah inilah yang sifatnya kita belum dapat gitu ya. Jadi termasuk PSN, proyek strategis. Ya ini PSN terbesar di ASEAN untuk 1040 megawatt Jawa Bali gitu. Jadi nggak ngalahin mana yang ada kita, Cirata, Jatigede, ya, Jatiluhur, ya sebutin nama-nama proyek ya yang untuk tenaga listrik. Dan mereka ini konsumen PLN juga. Kan ya listrik istilahnya ya? Maya listrik gak? Bayar kan, konsumen mereka itu. Ya konsumen, pemilik tanah gitu kan ya. Punya hak loh ketemu dengan PLN gitu kan, ada undang-undang perlindungan konsumen gitu kan. Orang masuk ke gedung saja bisa diakomodir gitu kan. Ini hanya perusahaan gitu. Jadi memang harus diwarah gitu ya, dengan hal seperti ini gitu. Jadi exposure dari pers ya teman-teman, ini juga karena banyak, kenapa nih proyek nasional seolah tidak diangkat ya PSN ini kan, teman-teman kemudian bertanya gitu kan. Jadi adem ayem aja gitu kan ya. Tapi ini untuk pemerintahan yang terbaru ya, kalau ingin bisa menyelesaikan itu prestasi gitu kan. Ada gubernur, ada ada bupati terpilih, kan gubernur terpilih di Kabupaten Bandung Barat, di provinsi gitu, ke atasnya ke menteri ya. Itu yang ini saya harapkan. Saya akan beli surat juga ke Bank Dunia. Mereka punya hak kok gitu. Masuk ke situ gitu, digaji sama kita kok ya. Dikasih surat juga sudah gitu kan. Mereka jawabannya sudah balas via pos. Telepon ke saya apa susahnya gitu kan ya. Kalau sudah datang ke sini aja nggak mau mereka ya. Pak udah dapat namanya siapa Pak? Nama orangnya Pak? Perwakilan PLN di IC. Ya siapa namanya? Kagungan namanya? Kalau namanya nggak tahu. Masa nggak tahu Bapak? Ini Pak Naros kan itu. Lagi ditanyain dulu. Masa udah 15 menit dia nggak mau ngasih nama gitu kan? Sok, mana komandannya Pirangga dia tuh? Mungkin juri atau saya langsung. Iya kan kita harus tahu namanya siapa. Ngerilis nama aja nggak mau mereka. Takut gitu kan. Lucu gitu deh Pak. PLN deh gitu kan. Enggak. Tinggal ngawu HP toki Pak, ngawu HP sana namanya gitu Pak. Saya sebagai kuasa hukum sudah 11 tahun mengadvokasi mereka. Proyek strategis nasional.
Menteri SDM atau Menteri BUMN dan sekalian juga ke Bapak Presiden kita untuk menindaklanjuti tentang protes ini baru hal yang kecil. Apakah kami harus bawa kasus ini ke meja hijau? Saya akan surati juga kepada World Bank